Halo, selamat datang di channel Blender ID. Kali ini teman-teman ada di sesi pertama atau sesi awal dari latihan atau tutorial Blender 3D, tepatnya software Blender 3D. Awal-awal ini saya mau mengajak teman-teman untuk memilih software Blender 3D. Kenapa? Karena software Blender 3D ini yang pertama adalah gratis selamanya, teman-teman. Yang kedua, tidak kalah powerfulnya dengan software berbayar lainnya seperti Cinema 4D, kemudian 3ds Max, kemudian Maya, dan software 3D lainnya. Blender 3D ini teman-teman bisa download secara gratis ya tentunya. Kita buka saja halamannya di sini blender.org. Teman-teman hanya mengetikkan blender.org di browser laptop atau PC teman-teman. Jadi langsung kita download secara gratis di menu download. Di menu download ini teman-teman bisa ada beberapa opsi, bisa melihat beberapa opsi seperti teman-teman sebenarnya bisa langsung download di sini, tombol download, atau bisa memilih seperti ini. Nah, bagi teman-teman juga yang misalkan mau download versi sebelumnya, misalkan versi 3.0 atau sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa previous version seperti ini di menunya, kemudian download any Blender seperti ini, kemudian di sini banyak sekali versi-versi sebelumnya, bahkan di versi 1.73 atau ya versi awal-awal mungkin ya, Blender mengupload ke ini di tahun 2023 teman-teman. Jadi software Blender ini sudah lama banget. Bahkan saya melihat artikel menyatakan bahwa Blender ini berdiri 1994, kemudian launching versi pertama di 1995 teman-teman. Jadi ini akan terus gratis teman-teman. Teman-teman gak perlu khawatir misalkan teman-teman ini hanya sesaat misalkan gratisnya, kemudian berbayar gitu. Iming-iming gratis dulu, kemudian berbayar. Tenang aja teman-teman, ini sudah bertahun-tahun. Saya mengenalnya sudah lumayan lama ya, bertahun-tahun. Tapi baru menyempatkan untuk membuat tutorial Blender kali ini teman-teman. Di sini ada freedom to create. Nah, teman-teman mesti gratis. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak kalah performanya dengan software 3D lainnya seperti yang seperti saya sebut tadi, Cinema 4D dan lainnya sebagainya. Oke, ketika teman-teman sudah download misalkan, kemudian install, kemudian teman-teman akan melihat tampilan seperti ini ya teman-teman di softwarenya. Ini terlihat besar teksnya, bukan kemungkinan, emang saya menyetingnya besar agar teman-teman bisa melihat menunya dengan secara jelas. Oke, kemudian di sini apa saja sih yang bisa dilakukan software Blender ini? Tentunya untuk software Blender ini, di menu ini saya akan buka satu persatu, yaitu general ya ini, tidak. Kemudian 2D animation, teman-teman bisa menggambar gambar 2 dimensi di sini. Kemudian juga di sini ada sculpting. Sculpting itu memahat. Nanti teman-teman misalkan membentukkan wajah suatu karakter atau membentukkan suatu badan manusia atau dan sebagainya, atau objek-objek misalkan seperti batu atau dan lain sebagainya. Nah, seperti ini cara kerjanya teman-teman. Di sini banyak toolsnya untuk memahat. Kemudian apalagi sih? Ada VFX. Nah, ini untuk motion tracking teman-teman. Jadi tidak hanya Adobe After Effects dan software yang bisa motion tracking lainnya, di Blender juga bisa untuk motion tracking. Jadi ini mendukung untuk pengerjaan proyek visual effect ya teman-teman. Kemudian apalagi ya? Di sini ada video editing teman-teman. Jadi video editingnya ini simple banget. Jadi teman-teman nggak usah berharap seperti Adobe Premiere atau seperti yang lainnya, After Effects, kemudian Final Cut Pro. Teman-teman nggak
jangan berharap yang lebih seperti itu karena ini begitu simple memasukkan footage, kemudian ya seperti video, kemudian sound seperti itu. Nah, sesimpel itu. Namun perlu diperhatikan teman-teman. Jadi teman-teman di sini saya akan mengajarkan di menu general apa saja yang bisa dilakukan di viewport ini. Di general ini, teman-teman bisa melakukan pemodelan objek, kemudian teman-teman bisa rendering, penganimasian teman-teman ya seperti itu. Dan banyak lagi yang bisa teman-teman kerjakan di menu general atau di viewport general ini teman-teman. Yang akan saya bahas pertama yaitu menu preferences. Tapi sebelum itu teman-teman, jadi ini sekadar rekomendasi saja teman-teman, bukan sesuatu yang harus gitu, rekomendasi. Jadi untuk asiknya atau mudahnya, mempermudah ya gitu, mempermudah untuk belajar Blender 3D ini, teman-teman memerlukan mouse seperti ini ya teman-teman, yang ada 3 tekanan ya, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian scroll yang bisa diklik juga tentunya teman-teman. Kemudian rekomendasi kedua yaitu teman-teman rekomendasi teman-teman mempunyai keyboard yang ada numpadnya seperti ini ya. Ini akan mempermudah di sesi yang lumayan advance nanti sih sebenarnya. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya mouse, bahkan tidak punya mouse sekalipun, kalau keyboard ya pasti ada lah, laptop pasti ada keyboardnya, kemudian PC nggak mungkin nggak ada keyboardnya dan nggak ada mouse-nya. Tapi maksud saya kalau misalkan teman-teman bahkan di trackpad saja teman-teman, di trackpad laptop saja teman-teman masih bisa belajar Blender 3D ini teman-teman. Oke, seperti itu. Itu hanya iklan atau rekomendasi dari saya untuk memudahkan belajar teman-teman untuk membuat modeling di Blender 3D. Saya akan bahas ke menu preferences. Di sini teman-teman di menu interface ini teman-teman defaultnya mungkin seperti ini, 1.1 ya. Ini kecil sekali ya teman-teman, makanya saya rubah menjadi 1.5 tujuannya agar teman-teman bisa membaca menu ini meskipun di saya tidak enak banget karena saya terbiasa di resolusi scale-nya di 1 teman-teman yang defaultnya. Kemudian teman-teman selain interface ini teman-teman bisa merubah tema. Di sini saya dark ya, defaultnya emang dark, kemudian Blender light, kemudian dan sebagainya teman-teman. Bisa teman-teman pilih sesuai dengan kondisi mata atau memanjakan mata teman-teman di tampilan yang mana teman-teman. Kalau saya yang default saja teman-teman. Kemudian ini saya lewat. Nah, ini add-on ini adalah tambahan atau sebuah plugin dari luar untuk menambah performa atau membuat sesuatu menu baru di software Blender 3D ini. Contohnya ini seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, nah di sini saya mempunyai screen cascade ya. Di sini plugin screen cascade, teman-teman bisa lihat di sini ketika saya klik kiri, kemudian akan muncul kiri. Jika saya klik kanan, maksudnya kalau klik kiri maka muncul kiri. Kemudian jika tengah, saya muncul tengah. Teman-teman bisa fokus di sini. Kemudian nggak hanya itu, jika A maka huruf A. Nah, ini pluginnya teman-teman, dan ini bisa jadi panduan juga buat teman-teman agar melihat aktivitas saya di monitor ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini banyak sekali menu ya teman-teman. Saya buka dari layout ke sini ya. Ini menu modeling, kemudian ini menu sculpting, kemudian ini UV editing dan sebagainya teman-teman. Nah, sebagainya ini maksudnya ini tidak merubah fungsi-fungsi dari kita mengedit objek ini.
tidak merubah, hanya merubah tampilan saja teman-teman ya, seperti ini: texture painting, shading, kemudian animation, rendering, compositing, geometry node, scripting, dan lain sebagainya. Namun untuk default kita di layout saja teman-teman. Nah, selain tadi itu kan hanya tampilan seperti ini, texture painting, tampilan saja teman-teman. Selain itu teman-teman juga bisa langsung mengcustom sendiri teman-teman. Misalkan cuma 12 seperti ini, teman-teman bisa ke sini sampai muncul tambah ya seperti ini. Kemudian bisa di drag seperti ini sambil menekan kiri. Ya, oke, bisa dilihat. Kemudian dilepas teman-teman. Jadi 2. Dari bawah juga bisa teman-teman, sampai tanda tambah seperti ini ya ikonnya. Si mouse-nya drag ke atas. Kemudian di sini juga bisa teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan seperti ini kejadiannya, nah kejadiannya seperti ini teman-teman. Misalkan ada tanda panah seperti ini. Jika teman-teman lepaskan klik kirinya, maka akan join ya teman-teman. Joinnya ke sini atau ke atas ya. Misalkan saya ke sini joinnya. Jadi si atas akan menumpuk ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Itu fungsi join. Tapi teman-teman, saya terkadang juga gitu ya. Tidak sengaja mau membelah, tapi apa ya? Jadi seperti itu join. Maka langkahnya, kalau misalkan terjadi seperti itu, aduh agak susah ya, kebetulan mengulangi gitu. Oke, agak susah lagi kalau mengulang. Teman-teman, kalau misalkan acak-acakan seperti ini, teman-teman tinggal ini aja, klik kanan di sini, tinggal join aja, join kemana, joinnya ke sini. Kemudian misalkan klik kanan lagi, join lagi ke sini ya, tampilannya misalkan acak-acakan. Klik kanan lagi, join sini misalkan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya seperti itu. Atau misalkan teman-teman juga bisa membelah seperti ini. Klik kanan, vertikal misalkan. Nah, seperti ini. Nah, langsung klik kiri, maka tampilannya bisa seperti ini teman-teman. Wah, ini udah acak-acakan sekali. Saya klik general lagi, tidak saya simpan karena ini belum ada project apapun ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sesi interface ini, pengetahuan interface pada software Blender ini mungkin cukup sekian. Bagi teman-teman yang misalkan merasa bermanfaat atau mau menyaksikan video saya selanjutnya tentang tutorial Blender bagi pemula tentunya dengan bahasa Indonesia yang ya lumayan lah, tidak terlalu bagus-bagus amat bahasa Indonesia saya, tapi teman-teman misalkan penasaran atau apapun, teman-teman bisa subscribe channel ini, kemudian bunyikan lonceng agar teman-teman bisa dapat notifikasi dari pembaharuan saya ketika upload video. Oke, jika teman-teman suka, klik like. Jika tidak suka, dislike. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa teman-teman bagikan kepada teman-teman lainnya untuk pembelajaran software Blender. Oke teman-teman, mungkin sesi ini cukup sekian. Sampai jumpa di sesi berikutnya.